Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kalanya kita merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan, perasaan yang tumbuh begitu dalam kepada seseorang. Padahal tak pernah ada janji, apalagi kepastian. Kita jatuh cinta, namun bukan pada seseorang yang Allah takdirkan untuk kita miliki. Hati terasa tertambat, meski tak pernah terikat. Rindu mengalir begitu saja. Padahal kita sadar bahwa tidak ada hak bahkan sekadar untuk mengungkapkannya. Lalu kita pun mulai mempertanyakan segalanya. Mengapa aku mencintai seseorang yang tak bisa aku miliki? Mengapa Allah izinkan rasa ini tumbuh jika pada akhirnya hanya menyakitiku? Namun sahabatku, ketahuilah bahwa tidak semua cinta hadir untuk dimiliki. Tidak semua rasa datang untuk diwujudkan dalam hubungan. Ada kalanya cinta itu hadir sebagai bentuk ujian dari Allah, ujian untuk melihat seberapa kuat kita menjaga hati, seberapa dalam kita memahami makna keikhlasan, dan sejauh mana kita mempercayai takdirnya. Cinta yang tak bisa dimiliki bukan selalu hukuman. Ia bisa jadi cara Allah menyucikan niat dan membentuk keteguhan hati. Ketika kita mencintai dengan niat yang murni, namun harus melepaskan, karena tahu ia bukan hak kita. Disitulah letak kemuliaannya. Karena sejatinya, cinta sejati adalah ketika kita mampu mendoakan orang itu dengan tulus, meski tanpa pernah memiliki. Maka bersabarlah, karena mungkin Allah sedang menyiapkan cinta yang lebih indah, yang tidak hanya memenuhi harapan, tapi juga menguatkan iman. Nomor satu, Allah menguji hati yang tertambat, bukan untuk menyakitimu, tapi menyucikanmu. Kadang, cinta hadir tanpa kita minta. Ia tumbuh perlahan, meresap ke relung hati, lalu menjelma menjadi rindu yang tak berujung. Dan yang lebih menyakitkan, cinta itu tumbuh kepada seseorang yang tak bisa kita miliki. Seseorang yang tak pernah bisa bersama kita dalam jalan yang halal, atau bahkan tidak pernah menyadari dalamnya perasaan yang kita simpan rapat-rapat. Mungkin kamu bertanya dalam sujud dan tangismu, "Ya Allah, mengapa kau izinkan rasa ini tumbuh jika pada akhirnya hanya membuatku terluka?" Namun sahabatku, tidak semua rasa hadir untuk membuatmu bahagia. Di dunia, ada cinta yang dihadirkan Allah sebagai ujian, bukan untuk menyakitimu, tetapi untuk menyucikanmu. Ketika hatimu terikat pada seseorang yang tak bisa kau miliki, disitulah Allah sedang menguji niatmu. Apakah kamu mencintai karena Allah atau karena dorongan nafsu dan ego? Apakah kamu siap untuk melepaskan sesuatu yang kamu inginkan demi sesuatu yang lebih besar, yakni ridhonya? Ingatlah, Allah tidak melihat seberapa besar cintamu pada seseorang, tapi seberapa besar kamu bisa tunduk pada takdirnya. Bahkan, saat takdir itu tak sesuai dengan keinginanmu, rasa cinta yang tak tersampaikan bisa menjadi jalan untuk mendekat pada Allah. Ketika kamu tidak bisa meluapkan rasa itu kepada manusia, kamu akan mulai meluapkannya dalam doa. Saat kamu tidak bisa menyentuhnya, kamu mulai menyentuh sajadahmu lebih sering. Dan ketika kamu tidak bisa memilikinya, kamu mulai menyadari bahwa hanya Allah lah pemilik segala yang kamu rindukan. Kadang kita terlalu sibuk mengejar cinta manusia, hingga lupa bahwa cinta sejati hanya bisa kita rasakan ketika kita mencintai karenanya. Cinta yang tak terbalas pun bisa menjadi bentuk ibadah, selama ia dijaga dalam diam, dirawat dalam doa, dan ditundukkan dalam sujud. Ketika Allah mencabut seseorang dari hatimu yang tak halal bagimu, itu bukan karena Dia tidak menyayangimu, justru karena Dia ingin menyelamatkanmu dari keterikatan yang salah. Dia ingin menggantinya dengan cinta yang lebih layak, lebih tenang, dan lebih memberkahi hidupmu. Sebagaimana daun yang jatuh dari pohon, bukan tanpa izin Allah. Begitu pula rasa yang tumbuh, dan rasa yang harus kamu lepaskan. Semuanya telah ditulis. Semuanya ada maksudnya. Maka jangan anggap perasaan yang kamu miliki itu sebagai kutukan. Anggaplah ia sebagai panggilan dari Allah, agar kamu mulai mengatur ulang arah cintamu, agar kamu tahu bahwa kebahagiaan tidak selalu hadir karena bisa memiliki, tapi karena bisa menerima, bahkan menerima bahwa yang kamu cinta bukan takdirmu. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 216. Pahami ayat ini dalam-dalam. Bisa jadi kamu mencintai seseorang yang Allah ingin jauhkan darimu, karena Dia tahu hati itu hanya akan membawa luka berkepanjangan, atau mungkin menjauhkanmu dari ibadah. Tapi karena cinta, kamu buta. Maka Allah memisahkan agar kamu kembali melihat
kembali bersandar, kembali memperbaiki niat. Hidup ini bukan tentang memiliki semua yang kita inginkan, tapi tentang menerima apa yang Allah tetapkan dan menjadikannya sarana untuk memperkuat iman. Jika kamu sedang diuji dengan cinta yang tak bisa dimiliki, jangan putus asa. Justru disitulah Allah sedang memurnikan hatimu, mengajarkanmu arti cinta sejati yang tidak egois dan penuh kepasrahan. Dan percayalah, ketika hatimu sudah bersih, ketika kamu berhasil melewati ujian ini dengan sabar dan ikhlas, Allah akan menghadirkan cinta yang benar-benar untukmu, yang bukan hanya menjadi pasangan hidup, tapi juga teman menuju surga. Nomor 2, cinta dunia bisa menyesatkan jika tak dikembalikan pada Allah. Cinta adalah anugerah. Ia adalah salah satu rasa paling indah yang Allah tanamkan dalam hati manusia, tapi seperti api yang menghangatkan atau membakar. Cinta juga bisa menjadi fitnah jika tidak diarahkan dengan benar. Saat cinta yang kita rasakan terhadap seseorang mulai menjauhkan kita dari Allah, saat ia mulai membuat kita lalai dari ibadah, lemah dalam zikir, dan kosong dalam sujud, itulah saat kita harus bertanya pada diri sendiri, apakah cintaku masih bernilai ibadah atau justru sedang menyesatkanku? Seringkali kita mengira bahwa cinta itu selalu suci, padahal tidak semua cinta berasal dari cahaya. Cinta dunia bisa menyesatkan ketika ia tumbuh tanpa kendali, tanpa niat yang lurus, tanpa arah menuju keridaan Allah. Ia menjelma menjadi keterikatan yang membuat hati sempit, pikiran gelisah, dan jiwa terasa jauh dari ketenangan. Kita menjadi terlalu sibuk memikirkan manusia, hingga lupa bahwa hati ini sejatinya milik Allah. Jika rasa cinta membuatmu sering lalai dalam sholat, menunda tilawah, malas bangun malam, atau bahkan membuatmu larut dalam angan-angan yang tidak halal, maka sadarlah, itu bukan cinta yang Allah berkahi. Itu adalah cinta yang menjauhkanmu dari cahaya iman. Sahabatku, Allah tidak melarang kita untuk mencintai, tapi Allah ingin agar cinta itu menjadi kendaraan menujunya, bukan penghalang. Seorang mukmin sejati adalah yang tahu bahwa cinta tidak hanya sekedar rasa, tapi juga tanggung jawab spiritual. Cinta harus membuat kita lebih taat, bukan lebih gelisah, lebih dekat dengan Allah, bukan semakin jauh. Cinta sejati adalah yang membuat kita semakin sering berdoa. Cinta sejati adalah yang membuat kita berani menjaga diri, menundukkan pandangan, menjaga batas-batas syariat, bahkan jika harus menyimpan rasa dalam diam, karena kita tahu tidak ada yang lebih tenang daripada cinta yang kita titipkan pada Allah, pemilik segala rasa. Ketika kita mencintai karena Allah, kita akan belajar untuk melepaskan jika memang bukan takdirnya. Kita akan belajar untuk menerima bahwa yang kita cinta mungkin bukan yang terbaik menurutnya. Dan justru dalam proses melepaskan itulah kita semakin mengenal arti cinta sejati. Cinta yang tidak memaksa, cinta yang tidak menuntut dimiliki, tapi cinta yang ikhlas, mendoakan dari jauh. Maka, jika hari ini kamu sedang terluka karena mencintai seseorang yang tak bisa kamu miliki, jangan biarkan luka itu mengotori imanmu. Jangan biarkan cinta dunia menggantikan tempat Allah dalam hatimu. Hadirkan Allah kembali di tengah-tengah rasa itu. Kembalikan segalanya kepadanya. Doakan orang itu dalam sujudmu. Bukan karena kamu tidak sanggup melupakan, tapi karena kamu tahu, hanya Allah yang tahu akhir cerita. Dan di antara manusia, ada orang yang menjadikan selain Allah sebagai tandingan-tandingan. Mereka mencintainya sebagaimana mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman, sangat besar cintanya kepada Allah. Quran Surah Al-Baqarah ayat 165. Ayat ini mengingatkan kita bahwa cinta kepada selain Allah, jika tidak diarahkan dengan benar, bisa menjadi tandingan, pengganti Allah dalam hati. Itu yang membuat kita gelisah. Itu yang membuat ibadah terasa hampa, karena kita sedang mencintai makhluk melebihi cinta kita kepada Sang Khalik. Jadi sahabatku, berhati-hatilah saat mencintai. Jangan biarkan cinta kepada manusia mengalahkan cinta kepada Allah. Jika cinta itu mulai membuatmu lemah dalam ibadah, cepatlah kembali. Minta Allah kuatkan hatimu. Minta Allah perbaiki niatmu. Dan jika perlu, minta Allah cabut rasa itu jika memang ia tak membawa kebaikan untuk dunia dan akhiratmu. Karena pada akhirnya, cinta dunia yang tidak dikembalikan kepada Allah hanya akan menyesatkan. Tapi cinta yang dirawat dalam iman, bahkan ketika harus dilepaskan, akan tetap menjadi pahala yang menguatkan
Nomor 3, melepaskan bukan berarti tidak mencintai, tapi menyadari hakikat kepemilikan. Seringkali hati kita menyamakan antara cinta dan kepemilikan. Kita merasa bahwa jika benar-benar mencintai seseorang, maka ia harus menjadi milik kita, harus selalu hadir di sisi kita, harus bisa kita genggam erat, agar tidak hilang. Tapi benarkah cinta selalu berarti memiliki? Dalam pandangan iman, cinta bukan tentang memiliki. Cinta yang paling tinggi justru adalah cinta yang sanggup melepaskan. Bukan karena berhenti mencintai, tetapi karena sadar bahwa segala yang ada di dunia ini hanyalah titipan, termasuk orang yang kamu cintai. Dia bukan milikmu, dia milik Allah. Sahabatku yang dirahmati Allah, terkadang Allah izinkan seseorang hadir dalam hidup kita, bukan untuk menjadi pasangan, bukan untuk menjadi akhir dari cerita, tetapi untuk menjadi pelajaran. Pelajaran tentang kesabaran, tentang keikhlasan, tentang bagaimana mencintai tanpa harus memiliki, dan yang paling penting, tentang bagaimana kita mengembalikan rasa itu kepada pemiliknya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi orang yang kamu cintai hari ini hanyalah jalan yang Allah pakai untuk menumbuhkan sesuatu yang jauh lebih berharga dalam dirimu: kedewasaan, pengendalian diri, kekuatan dalam doa, atau bahkan pemahaman bahwa cinta yang sejati tidak selalu harus memiliki wujud duniawi. Saat kamu melepaskan, bukan berarti hatimu berhenti mencintai, tapi kamu sedang berlatih merelakan. Dengan bijaksana, kamu sedang belajar mengikhlaskan. Meski hati masih ingin menggenggam, karena kamu tahu, jika kamu terus memaksakan sesuatu yang bukan takdirmu, kamu hanya akan terluka. Dan lebih dari itu, kamu bisa jadi sedang menginginkan sesuatu yang justru akan menjauhkanmu dari takdir terbaik yang Allah siapkan. Jika dia bukan takdirmu, doakan dia tetap dalam kebaikan. Kalimat ini terdengar sederhana, tapi mengandung kedalaman cinta yang luar biasa. Doa dalam diam, tanpa berharap balasan, tanpa menuntut pertemuan, adalah bentuk cinta yang paling ikhlas. Karena dalam doa itu, kamu tidak lagi berfokus pada dirimu sendiri, tapi pada kebaikan orang yang kamu cintai, tanpa pamrih, tanpa syarat. Inilah yang membedakan cinta yang lahir dari nafsu dan cinta yang lahir dari iman. Nafsu ingin memiliki, ingin mengikat, ingin menguasai, tapi iman mengajarkan bahwa melepaskan demi keridaan Allah adalah bentuk cinta paling mulia. Ayat ini mengajarkan kita bahwa tidak semua keinginan harus terwujud, termasuk dalam urusan cinta. Bisa jadi orang yang kamu cintai justru bukan bagian dari skenario terbaik hidupmu. Bisa jadi Allah sedang melindungimu dari sesuatu yang belum kamu pahami. Dan melepaskan dalam kasus ini adalah bentuk perlindungan dan rahmat darinya. Jadi, jika hari ini kamu sedang belajar melepaskan seseorang yang kamu cintai, jangan merasa gagal, jangan merasa kamu kurang layak, jangan merasa cinta itu sia-sia. Sebaliknya, lihatlah proses ini sebagai bagian dari penyucian jiwa. Kamu sedang dibimbing untuk mencintai dengan cara yang lebih matang, lebih dewasa, lebih sesuai dengan kehendaknya. Karena sejatinya, semua yang kita miliki hanyalah titipan. Bahkan rasa di hati pun, jika tidak Allah izinkan, bisa lenyap kapan saja. Maka jangan terlalu bergantung pada rasa, bergantunglah pada Allah. Serahkan hatimu, cintamu dan doamu hanya kepadanya. Dan jika suatu hari Allah mempertemukanmu dengan seseorang yang benar-benar ditakdirkan untukmu, kamu akan tahu ternyata cinta yang selama ini kamu lepaskan bukanlah kehilangan, tapi penyiapan. Penyiapan untuk cinta yang lebih utuh, lebih tenang, dan lebih diberkahi. Nomor 4, fokuslah pada cinta yang pasti. Cinta Allah tidak akan menyakitimu. Ketika cinta kepada manusia membuatmu rapuh, kecewa, atau merasa tak berdaya, maka sudah saatnya kamu mengarahkan kembali hatimu kepada cinta yang tidak pernah menyakitimu, cinta Allah. Dalam dunia yang penuh ketidakpastian ini, hanya cinta Allah lah yang tidak berubah oleh waktu, tidak bergantung pada keadaan, dan tidak pernah membuatmu merasa tidak cukup. Cinta manusia, seindah apapun tetoplah, ia bisa berubah, berpaling, atau bahkan hilang dalam sekejap. Tapi cinta Allah tidak. Ia abadi, menyelimuti, dan menenangkan hati yang paling hancur sekalipun. Sahabat yang dirahmati Allah, pernahkah kamu merasa bahwa semakin kamu mencintai seseorang, semakin kamu justru merasa tersiksa? Semakin kamu menggantungkan harapan kepada makhluk, semakin kamu merasa hampa
itu adalah tanda bahwa cinta itu tidak seimbang. Sebab hati yang menggantungkan bahagianya kepada manusia akan selalu berada dalam kekecewaan. Allah menciptakan rasa cinta sebagai anugerah, tetapi Dia juga ingin kamu tahu kepada siapa seharusnya cinta itu berlabuh terlebih dahulu. Saat kamu terlalu fokus mencintai seseorang hingga lupa kepada pemberi rasa cinta itu sendiri, maka Allah bisa saja mengujimu dengan perasaan kehilangan, penolakan, atau keterpisahan. Bukan karena Allah ingin menyakitimu, tapi karena Dia ingin menyelamatkanmu dari cinta yang salah arah. Allah tidak akan pernah mengecewakan hambanya yang meletakkan harapannya hanya kepadanya. Cinta Allah tidak menuntut kamu menjadi sempurna. Dia tahu kamu lemah, sering jatuh, kadang menangis dalam sujud karena patah hati, tapi lihatlah betapa sabarnya Dia menunggumu kembali. Saat semua orang menjauh, Allah tetap dekat. Saat tak ada yang tahu luka hatimu, Allah memahaminya tanpa kamu harus menjelaskan. Dia bahkan lebih dekat dari urat lehermu sendiri. Dekatkan hatimu kepadanya. Isi waktumu dengan menyebut namanya. Bukan hanya nama Dia yang tak bisa kamu miliki. Biarlah setiap rindu yang tak sampai kamu alihkan menjadi doa. Biarlah setiap harapan yang pupus kamu ganti dengan keyakinan bahwa Allah tahu apa yang terbaik bagimu. Cinta kepada Allah adalah satu-satunya cinta yang tak akan pernah sia-sia. Dia tidak pernah membiarkanmu sendiri. Bahkan ketika kamu merasa paling hancur, paling ditinggalkan, paling tidak berharga, Allah tetap melihatmu, tetap memeluk hatimu dengan kasih-Nya yang tak terbatas. Dan Tuhanmu tidak meninggalkanmu dan tidak pula membencimu. Quran Surat Duha ayat 3. Jika kamu sedang berjuang melepaskan cinta kepada seseorang yang tak bisa menjadi milikmu, jangan anggap itu akhir dari segalanya. Justru di sanalah titik awal perjalananmu menuju cinta yang lebih suci. Allah mungkin sedang menyingkirkan sesuatu dari hidupmu agar kamu punya ruang untuk menerima cintanya dengan lebih utuh. Dan percayalah, ketika Allah mengambil sesuatu darimu, Dia tidak sedang mengosongkan hatimu tanpa maksud. Dia sedang menyiapkan ruang dalam hatimu untuk sesuatu yang lebih layak, lebih indah, dan lebih menenangkan. Fokuskan pandanganmu kepada cinta yang tidak menuntut balasan materi, fisik, atau status, tapi cinta yang mengangkat jiwamu, yang meneduhkan setiap luka, dan yang menjanjikan kedamaian abadi. Cinta kepada Allah, karena pada akhirnya semua cinta di dunia ini hanya sementara, tapi cinta kepada Allah akan membawamu menuju keabadian, menuju surga, tempat di mana tidak ada lagi perpisahan, tempat di mana cinta tidak pernah membuatmu menangis lagi. Nomor 5, ikhlas itu proses, bukan perintah seketika. Sahabat hati yang sedang berjuang, ketahuilah bahwa ikhlas itu bukan sesuatu yang bisa langsung dimiliki dalam satu malam. Ia bukan seperti tombol yang bisa ditekan, lalu semua rasa tiba-tiba hilang. Ikhlas adalah proses jiwa yang perlahan-lahan belajar menerima, meski hati masih terasa berat, meski air mata masih jatuh di setiap sujud, meski nama itu masih sering hadir dalam doa. Tak apa jika kamu masih merasa sedih, tak apa jika hatimu masih belum bisa sepenuhnya melepas. Allah tidak menuntut hasil yang instan, tapi Dia mencintai prosesmu. Setiap detik, kamu berjuang untuk menata hati. Setiap upaya kecil untuk menundukkan rasa, semua itu dihitung sebagai amal. Dan bukankah sebaik-baik amal adalah yang dilakukan dengan kesungguhan, meski tampak kecil di mata manusia? Ikhlas bukan berarti tidak boleh menangis, bukan berarti kamu harus berpura-pura kuat. Justru, ikhlas adalah ketika kamu bersandar sepenuhnya kepada Allah. Bahkan ketika kamu dalam keadaan paling rapuh, kamu mengakui rasa itu ada, tapi kamu tidak membiarkannya menguasaimu. Kamu tahu bahwa Allah Maha mengatur, dan kamu memilih percaya kepadanya. Meskipun hati belum sepenuhnya tenang, boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 216. Ketika kamu mencintai seseorang yang ternyata bukan untukmu, itu bukan berarti kamu gagal. Itu bukan hukuman. Bisa jadi Allah sedang melatihmu agar tidak menggantungkan bahagia pada makhluk, tapi padanya. Cinta yang kamu rasakan itu bukan salah. Tapi jika cinta itu mulai menjauhkanmu dari Allah, maka disitulah kamu diuji. Apakah kamu lebih mencintai perasaanmu atau penciptamu? Kadang Allah memang tidak langsung menghapus perasaan dari hatimu, tapi Dia pelan-pelan mengubahnya menjadi kesadaran bahwa tidak semua yang kamu inginkan
harus dimiliki, bahwa cinta sejati tidak selalu harus bersatu di dunia ini, dan bahwa menerima takdirnya dengan lapang adalah bagian dari bentuk cinta yang paling tinggi, yaitu cinta kepada Allah. Sahabatku, ikhlas tidak menghapus kenangan, tapi mengubah caramu memandangnya. Dulu kamu melihatnya sebagai kehilangan, tapi nanti kamu akan melihatnya sebagai anugerah. Karena dari rasa sakit, itulah kamu belajar bergantung kepada Allah. Dari patah hatilah kamu mengenal salat malam. Dari perasaan ditolak, kamu belajar merendahkan diri di hadapan Allah, dan akan tiba satu hari, mungkin tidak sekarang, saat kamu tersenyum ketika mengingat semua luka. Itu bukan karena kamu tidak pernah sakit, tapi karena kamu akhirnya paham bahwa Allah tidak pernah mengambil sesuatu darimu, kecuali untuk menggantikannya dengan yang lebih baik. Barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik. Hadis riwayat Ahmad. Sungguh, Allah tidak pernah mengecewakan hamba yang berserah kepadanya. Jika kamu mampu melepas karena cinta kepadanya, maka Allah akan mendatangkan cinta yang suci, yang halal, dan yang membuatmu merasa utuh, bukan yang membingungkan, menyakitkan, atau menyesakkan. Hingga kelak, kamu akan mengucap penuh syukur, Alhamdulillah, dulu aku memilih untuk ikhlas, karena kini, kamu lebih tenang, lebih dekat kepada Allah, dan hatimu tidak lagi penuh beban. Jadi teruslah melangkah, meski pelan, meski masih dengan air mata, Allah bersamamu dalam setiap prosesnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.